Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Alvina dengan NIM 12040400098 dari kelas PMI 6C. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Nah, di sini yang pertama, pengertian riset aksi. Pengertian riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun tujuan dari riset aksi ini adalah untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengertian fasilitator. Fasilitator adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang atas pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Adapun fasilitator juga dapat disebut dengan subjek pemberdayaan. Yang ketiga, pengertian partisipan, yaitu objek yang akan diperankan menjadi subjek pemberdayaan. Nah, yang terakhir, pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan adalah suatu pondasi atau dasar dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan melaksanakan aktivitas pemberdayaan seperti memberdayakan masyarakat, mengembangkan masyarakat, dan mengorganisir masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi mandiri. Adapun selain dari pilar pemberdayaan, ada juga pilar riset aksi, yaitu meliputi partisipasi, demokrasi, sustainability, dan improvement. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena belajar riset aksi itu konteksnya sama, dalam artian sama-sama belajar. Jadi di sini kita sebagai fasilitator ketika terjun ke lapangan atau ke masyarakat secara langsung itu tidak boleh menggurui, tapi sama-sama belajar untuk memudahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 teknik fasilitasi dari 8 teknik fasilitasi. Yang pertama yaitu teknik berkenalan. Perkenalan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, terlebih dalam teknik fasilitasi. Nah, berkenalan ini juga dapat memudahkan tercapainya tujuan yang diharapkan dalam proses pemberdayaan. Berkenalan memiliki teknik dan seni, di antaranya dapat menggunakan teknik konvensional, yaitu dibiarkan berkenalan satu sama lain dengan cara memperkenalkan diri satu persatu secara bergiliran dan dapat menyebutkan identitas masing-masing. Kemudian dapat juga menggunakan teknik permainan atau game. Nah, yang kedua itu teknik menyapa. Menyapa merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk konektivitas jiwa antara fasilitator dan partisipasi atau warga masyarakat. Nah, teknik ini juga diyakini bisa akan menstimulasi adanya interaksi dan dapat menciptakan suasana yang hangat. Kemudian teknik bertanya. Bertanya merupakan aktivitas menggali kelengkapan informasi tentang suatu pesan. Di sini ada 4 teknik dalam bertanya, yaitu dengan pengarahan ulang, membimbing, menuntun, dan pemusatan. Kemudian ke pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi. Nah, kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus? Karena tahapan siklus riset aksi dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan atau merencanakan sesuatu lebih terstruktur dan alurnya lebih tertib. Jadi dapat mewujudkan satu kawasan atau wilayah yang berdaya. Kemudian tahap siklus aksi riset aksi. Yang pertama itu rembuk warga dan sosialisasi awal. Rembuk warga dan sosialisasi awal merupakan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial yang diintervensi oleh pihak luar, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PKM Sisdamas ini sebagai alternatif penyelesaian masalah. Oleh karena itu, rembuk warga merupakan proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif, karena masyarakatlah yang berhak menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya sendiri atau tidak. Kemudian ada tahap refleksi sosial. Refleksi sosial dapat dilakukan secara paralel
untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Kesadaran kritis menjadi penting karena dalam berbagai program yang menempatkan masyarakat sebagai objek sering diajak untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah tanpa mengetahui dan menyadari masalah yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, ada dua hal yang penting dalam refleksi sosial, yaitu olah rasa dan olah pikir. Kemudian ada tahap pemetaan sosial. Tahap pemetaan sosial didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik yang melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk profil serta masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Selanjutnya itu tahap pengorganisasian masyarakat. Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisis kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus pemetaan sosial. Organisasi masyarakat yang dibangun ini juga bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban, perhimpunan, atau memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Kemudian ada tahap perencanaan partisipatif. Dokumen perencanaan partisipatif merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial, baik jangka pendek atau jangka menengah. Dengan demikian, dokumen perencanaan partisipatif merupakan bank data masalah, kebutuhan, dan potensi suatu wilayah untuk menjadi acuan dalam penetapan prioritas tahunan pada proses perencanaan partisipatif. Kemudian ada tahap sinergi program. Sinergi program adalah keterlibatan atau kombinasi dengan pihak pemerintah dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjalin keberlanjutan berbagai hasil yang akan dicapai. Kemudian tahap pelaksanaan program. Pada tahap ini, semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir, tahap memonitor dan evaluasi. Pada tahap ini, organisasi masyarakat memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintah desa untuk membentuk tim monitor dan evaluasi. Tim melakukan tugas memonitor dan evaluasi dengan mengecek kembali pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana yang terdapat dalam proposal.